Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Alhamdulillah pada siang hari ini walaupun cuacanya mendung. Nah, kita dapat permintaan dari teman-teman yang pada mau ngasah. Katanya momennya udah mau lebaran. Terus pada mau ngasah sendiri tapi nggak tahu caranya. Baja apa yang mau diasah. Nah, kebenaran ini ada baja kaldi ini. Nah, baja modern. Nah, dia buat motong di RPH. Nah, ini. Nah, kayak gimana ngasahnya kalau baja modern terus yang HSC-nya hampir 61 ini, keras. Mudah-mudahan nggak gempur dia, katanya. Katanya kalau ditemper itu sampai 5960, tapi ini nggak ditemper. Tapi kalau dilihat dari sifatnya, ditipisin kayak gini, nggak hancur, berarti mudah-mudahan bagus. Terus, kemana turunnya nih pisau? Kemana asahannya? Pakai batu apaan? Ya udah, sekarang saya mau praktekin kayak gimana ngasahnya kalau buat potongan orang jagal yang bener-bener di super tajam. Batunya yang mana awalnya? Nah, kalau teman-teman punya batu awalnya, nah ini di Western yang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini batu basah. Kursi basah namanya. Nah, kalau awalannya ini buka matanya dia emang lumayan. Ini padat dan keras ini. Tapi yang namanya orang tukang asah itu kagak bakal nyerah. Nah, kalau keras pasti ada lembeknya, pasti ada lunaknya. Emang mau kemana di kelas terus? Gue rebus empuk nih dia. Nah, oke, nih sekarang kita buktiin apakah ini di 61 bajanya bisa tajam atau bisa rontok. Apa? Edukasinya begini, rasanya. Katanya kalau keras itu kuat tahan tulang, tapi enggak juga. Kalau kerasnya di bawah 60, tinggal dirubah matanya aja. Mau kuat kayak gimana? Hajat tulangnya, kayak gitu. Tapi kalau dibikin ngepret banget, sampai dilihat di mikroskop, nah itu sekarang pakai hancur. Enak emang tajamnya. Tisu memang enak asik. Tapi ya kalau seandainya buat sembelih, ya jangan sampai ke situ. Jangan sampai ke tisu. Cukup sampai di 12.000. Cukup awalnya di 120. 120-nya sampai overhaul itu malah lebih enak. Kita kan prakteknya sembelih ini. Nah, ini kebenaran cakep ini. Taruh bule ini. Nah, 23 cm dibilang model strike nih. Nah, ini bajanya kaldi memang kalau dilihat di padat dan keras, tapi kita coba apakah dia hancur atau tidak. Terus berapa derajat untuk cari matanya? Oke. Nah, kalau derajat paling segini nih. 1 mili ya nih. Nah, ini buat cari mata buat disembelih dijagal ini. Atau di kampung juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah mau naik tajam ya segini gitu. Oke, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat pengalaman aja ini. Mudah-mudahan nanti ini ditonton sama teman-teman yang punya baja modern, terus yang mau bikin di super ship tajamnya. Nah, itu bisa ikutin cara ini. Nah, saya banyak kritikan dari teman-teman, katanya baja modern itu kalau diasah tinggi itu malah licin. Nah, kalau pengalaman saya nggak ada kata licin itu. Kenapa? Kalau dia licin
dia ngasah di batunya kurang lama, atau baru dapat bur dia udah ganti batu begitu. Seharusnya kalau mau nggak licin di kulit, yaitu dia sampai rontok burnya, baru benar-benar asik tajamnya. Cuma kan orang duduknya di sini nih, nggak ada kuat, panas, gitu, lama kelamaan gitu. Nah, tapi memang lama, tapi memang hasilnya bagus. Nah, kayak ini kalau memang batunya benar-benar bagus, ininya kalah nih bajanya. Nah, kalau ini kita main di gitu semua nih batunya nih. Nah, ini 120 nih. Nah, kayak gini tuh. Kalau batunya kalau tempahannya bagus, terus bagiannya bagus, dia udah enak, artinya udah ngepret. Nah, ini batu 240 kan kasar banget ini, tapi emang enak buat jari matanya. Nah, kayak gini kan nggak perlu lama-lama, dia udah dapet ini. Nah, ini buat teman-teman yang mau ngasah baja-baja modern di hari Idul Adha, yang ini kan baru bikin ya nih, baru bikin dia, baru bikin, terus dia minta asah di batu, dia nggak mau ngasah di, tadinya mah udah dapet di BG ini, udah tajam, cuman dia kata, ini aja Pak Haji, saya pengen tajam batu aja, kalau tajam batu ya memang agak lama, tapi Pak Haji mohon maaf, ya dibikinin kontennya gitu. Oke, ini biar memang harus begini. Sekalipun dibully teman-teman suka golok orang lain, tetap ini saya bikinin konten. Gitu. Tapi ini kan buat edukasi, buat pengalaman saya aja. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih bagus cara ngasahnya, terus lebih cepat, nah itu lebih bagus. Gitu. Kalau saya emang biasanya begini. Nah, dasarnya memang udah tajam bener. Nah, kalau di AP di sini nih udah overhaul gini, udah ganti mata, udah keluar burnya di batu ini. Nah, ini kita tinggal tuker batu aja nih, langsung. Jadi kalau yang udah ngepret, beli pisaunya, terus diturunin di batu, dia 4 kali gosok, 5 kali gosok, dia udah dapat burnya. Tapi dengan syarat ya batunya yang bagus. Nah, ini alhamdulillah udah dapat. Nah, kalau menurut pribadi saya yang sering ngasah baja begini, nah ini nggak gempur ini. Terus gimana karakter bajanya? Ya ini sama, namanya baja hitam. Nanti kalau baja hitam dia biru dia. Nah, nih. Nah, ini naiknya langsung ke Naniwa di 400. Ini 120 tadi itu. Nah, ini kita main di grid. Terus bagaimana kalau seandainya kagak punya batu grid? Gampang, beli batu amplas aja. Beli amplasnya aja. Main di amplas. Main di amplas dari 240 langsung ke 400. Nah, emang agak lama dapatnya, tapi memang asik tajamnya gitu Bang. Nah, ini kalau di batu agak cepet ya, satu batunya bagus, kedua memang udah flat, udah enak biasanya. Di sini aja kalau memang pengen motong, misalnya tenaganya gede lah orangnya, di sini aja ngeges banget nih, ini udah cukup, cuman pakai tenaga. Nah, dia pengennya ya tenaganya ya mungkin ya di bawah 1 kilo gitu, enteng banget dah. Nah, maunya begitu dia. Nah, kalau maunya enteng banget ya di 120 diketemu di 400-nya sampai overhaul 400-nya, bukan 120 overhaul nih. Nah, ini overhaul ini sampai ganti mata di 400 Naniwa. Nah, ini dari 400 ini
Cakep nih matanya, ganti burnya tapi dia nggak rontok. Tuh. Nah, nggak rontok. Ini gegusnya asik banget ini. Nah, kayak gini cepet ini rasanya dia kalau kayak gini. Cepet itu karena ada alat. Kalau pakai batu gunung, ya kalau di sini misalnya mau pakai batu gunung ngasahnya. Tadi dia kalau dari batu gunung awalnya dia pakai korondom. Korondom dulu. Entah korondom yang 240, entah korondom yang 180. Nah, itu langsung ke ampas 400 nantinya. Terus baru ke batu. Nah, coba nanti kita kasih edukasinya dia. Nah, ini pakai batu asli, batu grit. Nanti satu lagi kita videoin bikin yang pakai amplas. Nah, biar teman-teman semua misalnya mau nyari tukang asah agak di kampung, terus memotong susah, ya udah buka channel GSQ aja ini. Dan teman-teman yang pada minta dibikinin asah seperti ini, ya banyak nih. Nah, nggak apa-apa, saya bukan ngajarin ini, cuman saya kasih tahu cara ngasahnya kayak gini, begitu bang. Tapi kalau ada yang lebih ahli pakai BG atau pakai apa, itu masing-masing aja, masing-masing keyakinannya gitu bang ya, gitu. Nah kali ini kan di 400-nya hampir rontok ini, nih, hampir hilang burnya nih. Nah berarti di sini udah harus pindah batu, begitu. Nah, teman-teman semua yang pada ngasah, yang melihat YouTube saya, ya rata-rata alhamdulillah ya ada yang berhasil, ada yang kagak. tergantung orangnya deh. Nah, ini dari 400, nah kita naikin dulu ke 1000 nih. Nah, ini kenapa 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 beruntun sampai 5 ini, sampai 5 batunya. Kenapa harus beruntun begitu? Jadi matanya makin lama makin pet, kelas tajamnya makin dapat. Nah ini di 1000 ini. Nah udah beda, suaranya sudah lebih asik kalau di 1000. Nggak pakai diumpet-umpetin. Ini di sini berapa menit? Karena ini dibikinin video, dia tahu nih. Sebenarnya ngasah itu ya mudah, yang penting dari dasarnya udah tahu. Nih. Kalau dia kan dasarnya udah saya kasih tahu nih, semuanya bukan 1-2 orang. Nah ini hampir habis airnya. Nah kalau misalnya mau naik di grid, airnya tuh nggak netes, ngucur berarti dia. Nah ini tambah lagi dulu. Ini haus dia ini. Ini udah belum ini, belum dibersihin nih atau diganti botol aquanya, begitu bang. Biasanya setiap seminggu 2 minggu sekali diganti botol aquanya. Nah ini kalau seandainya mau bikin kelas tajam, ya dia batunya harus bener-bener bersih. Nah airnya harus bener-bener ngucur nih gitu. Jadi cepet banget makannya. Nah ini lebih enak. Ini 1 kali sampai 5 kali bolak-balik udah cukup. Nah kok tahu bang tajam? Tahu benar. Ini udah kagak ada sama sekali nih. Tuh udah rata bener matanya. Nah ini enak benar tuh. Langsung majem dia. Kalau udah ganti batu langsung putus bulunya. Gitu. Nah ini nikmat nih. Kalau buat pencinta tukang sembelih, nah ngasahnya kayak gini, wah dia nikmatin bener ini. Nah makanya dia beli pisaunya, terus langsung dikirim ke sini. Gitu. Kata dia
pengen tajam di batu. Ya kalau pengen tajam di batu, ya agak lama sebenarnya itu ngasahnya. Ya udah nggak apa-apa. Dia mau juga. Nah, mungkin nanti kalau sudah dikirim, sudah sampai, dia langsung mau tes. Katanya tahun ini di RPH-nya motong buat konsumen Lebaran itu agak banyak. Subhanallah, ini banyak benar. Nah, kalau udah gini jangan diterusin lagi, udah ganti batunya. Nah, ini naiknya langsung ke 8.000. 8.000. Jadi teman-teman yang punya batunya, ya anjurannya kayak gini anjurannya. Jadi, ribet, gue dari kasar ke halus aja, ya bisa. Dari kasar ke halus bisa juga, cuman pakai agak beban motongnya. Artinya ya kalau kita motongnya cuma 1 on, nah dia 1 kilo. Kok begitu? Ya beda lah gitu tajamnya. Nah kalau ini kan udah pakai grit, terus dia berurutan batunya. Artinya bukan 2 batu. Terus matanya juga beda benar setelah di naik gritnya. Nah, standar potong di sini udah enak. Udah enak benar. Nah, kayak gitu tuh nih airnya tuh. Airnya jelas kan tuh di situ. Nah, kelihatan jadi nggak netes lagi. Airnya harus lancar dia, nggak netes. Nah, terus kayak gimana? Harus ganti batu lagi. Nah, kalau ganti batu lagi, tinggal kita rubah matanya di sini, terus beginiin, udah langsung. Nah, langsung copot tuh. Nah, ini medianya ini Pak. Ini butuh sapi. Jadi jangan kerambut lagi sini. Rambutnya udah rontok, terus kemana-mana orang pada ketawain. Padahal lu pitak tuh belakangnya. Waduh ngasar berarti dia. Nah, jadi udah kita pakai media kayak gini. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai di 8.000-nya. Nah, terus dia bilang minta sampai di 30.000 gitu. Terus dia pengen tes, kata dia licin apa kagak. Ya kalau saya yang asal saya jawab kagak. Masalahnya saya udah alamin semua tuh. Udah saya alamin, udah saya pakai, udah saya praktekin. Enggak licin. Malah enak, nggak ada beban sama sekali. Nempel mambrak. Nah, ini selesai di 8.000-nya, terus kita bikinin langsung. Kalau menurut itu panduannya dari 30.000 itu dari 8.000 atau 10.000 atau 12.000 itu udah bisa langsung. Enggak kata orang yang jual batu ini pakai bahasa Jepangnya enggak lompat, enggak, emang kayak gitu harusnya. Kalau dari kasar langsung ke sini ya nggak bisa. Nah gitu. Nah ini 30.000-nya. Jadi teman-teman kalau punya pisau kayak begini, terus lama cara ngasahnya, atau belum paham, atau beli terus belum tajam, terus kagak yakin bahwa dah kemari, ayo tulungin gitu. Kalau ini punya batunya, tapi kalau punya batunya ya rata-rata mah, insya Allah orang tuh jualnya udah tajam. Tuh, kalau saya tajamin di sini, ya kalau misalnya mau ke tajam di GSQ, ya silahkan datang. Gitu. Kalau yang punya pisau Victorino, terus pabrikan, apaan aja, kalau memangnya di rumahnya nggak memadai, ya udah sini. Ini kalau di sininya udah bener-bener rontok ini, wah udah subhanallah, udah berarti ini cuma 4 kerjaan aja. Ini udah 2 kali, nah ini 3 kali. Terus kayak gimana ambilnya di pongkonya aja. Kenapa? Dasarnya dia mau potong tarik. Nah ini enak ini. Nah ini terus batunya juga nggak kemakan. Kalau ngasah begini,
Sama juga kayak ngasih di minyak ini. Cuman bedanya dia kotornya langsung turun. Kalau di minyak di situ bergumpal. Gitu. Nah, inilah indahnya berbagi pengalaman. Kalau ilmu nggak punya, pengalaman doang ini. Nih. Nah, saya alamin motor yang asap begini, terus saya bawa ke Jagal, malamnya, alhamdulillah, bener-bener enak buat pakai motong. Halipun sapi gede, di atas 1 ton, ya kita berani. Kenapa? Karena kita udah tahu alat kita tajamnya kemana, udah paham, begitu. Jadi jangan coba-coba motong sapi gede, terus tajamnya nggak maksimal. Di minimal ya kita aja berabe. Bahayanya ya orang yang pegang kepalanya, terus ruginya bagi punya yang punya sapi. Rugi. Kenapa ya rugi? Ya kasihan sapinya digodot-godot. Kalau seandainya nggak ada kejadian keangkat atau apa, ya kalau memang benar-benar kurang bagus, ya bukan eskalator namanya. Itu dia harus ganti sapi orang, begitu. Jangan mentang-mentang, sini gue yang potong. Tukang eksekutornya kalau memang kurang bagus, ya jangan. Terus kalau seandainya yang punyanya komplain, sapi gue lu potong begitu, ganti lu. Nah, itu harus ganti. Gitu. Makanya hati-hati kalau jadi tukang sembelih. Gitu. Jadi satu, kita harus tahu alat kita tajamnya di mana, terus kita tahu kerasnya sapi, kulitnya kayak gimana. Nah, baru kita eksekutor. Nah, ini nanti saya bikin lagi cara ngasahnya di batu gunung. Ini standarnya buat sembelih yang sapi gede, tapi pakai pisau pendek. Nah, ini udah saya. Nah, ini kalau baja hitam dia nggak kuning, biru deh, hijau deh. Nah, tapi hilang di asainnya. Ya, saya udah ngeri saya kalau pegang matanya. Nah, ini baja hitam. Baja hitam itu banyak, yang dapat jadi per wilis itu banyak dia. Nah, dia kerasnya sama dia, enak. Tajamnya juga enak tajam. Nah, kalau udah kayak gini kita rapiin, kita langsung bapping nih. Biar teman-teman tahu sampai di mana tajamnya, hancur apa kagak, kita buktiin sama-sama, nggak pakai ditutup-tutupin. Kalau hancur, saya bilang hancur loh golok pisau lo, gitu. Terus gimana caranya supaya kagak hancur? Kalau gitu temper, dibakar baik lah, dibakar baik supaya turun HRC-nya, begitu. Nah, ini udah bener-bener mumpuni. Nah, kita bikin di kelas tinggi, kebenaran gitu, bappingnya udah standby, ya kita bikin standby lah. Terus kata orang kalau seandainya begini licin, ya nanti kalau udah mau Idul Adha di sini pakai sentopas aja. 1, 2, 3 pakai sentopas. Jadi nggak licin. Nanti kena darah nggak apa-apa. Kalau yang motornya bisa nggak pernah kena darah ini. Jadi kayak gini set pisau udah di atas, darahnya udah ngucur. Begitu. Terus tangannya bersih, ini bersih kan, baju bersih, kain pun bersih, gitu, enak. Tapi kalau udah paham, jangan salah, jangan diturunin, gitu. Nah, ini kan beda tuh matanya tuh. Di 30 ini benar-benar kinclong matanya. Ini asli, nggak direkayasa, pakai batu semua ini, nggak mau nampak nih. Biasanya
3 kali jalan itu udah hilang buru-buru alisnya. Nah, ada yang nanya, emang harus dibating? Ya harus. Kenapa? Biar gram-gramnya yang masih nempel di mata pisau itu bisa lepas dari sini. Gitu, Bang. Nah, ini kan baru pisau ini. Nih, ini di stropping. Udah itu langsung di stropping. Kita siapin dulu kertasnya. Kita siapin kemarin ada tuh buat latihannya tuh kulitnya yang tebal gimana tuh ya kulitnya. Nah, karena kita potong sapi, karena contohnya di kulit, ya kita harus potong pakai kulit. Nah, ini. Kita cari dulu dah. Nah ini di stropping gini dah. Mudah-mudahan ini nggak hancur nih matanya. Karena satu keras, nggak jalan turun-turun sama sekali ini tuh badannya, padahal udah tipis bener. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak hancur. Nih, alhamdulillah. Nah, ini enak, Bang. Nah, kayak gitu, Bang. Jadi kalau mau ngasah baja modern, kalau baja pakai batu, di full batu, nah batu grit ya seperti ini contohnya. Alhamdulillah ini udah bagus, udah enak ya. Jadi kalau mau ibadah, kalau yang mau ngasah, terus mau lihat video ini, dah saya ijazahin semua tuh dari sama-sama Merauke Kobi itu ya. Nah, tulis Kobi itu di kolom komentarnya bagi yang pengguna golok sembelih atau pisau sembelih ya. Oke, itu aja yang saya bisa bagi pengalaman. Kalau seandainya ada kekurangannya, itu dari pribadi saya ya. Jadi saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.